Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam hangat dari kami untuk viewers yang sudah menyempatkan untuk menonton video kali ini. Oh iya, sebelum lanjut ke pemaparan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya, karena gratis loh. Sebelum ke pemaparan, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas AK19C2 Universitas Pelita Bangsa. Ada Naryati, Puput Fajriyati, dan Diani Suryani. Kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Adibah Yahya, SE MMAK, dan Ketua Prodi Akuntansi Ibu Dian Sulistyorini Wulandari, SE, MSI, AK, CA, ACN, CPA, CTT. Pengertian ABC. Pernahkah kalian mendengar activity based costing? Ya, ini semua berhubungan dengan penetapan harga. Penetapan harga produk atau layanan adalah salah satu keputusan yang sulit yang dapat membawa bisnis Anda pada kesuksesan atau kegagalan. Dalam sebuah bisnis, kita dituntut untuk menetapkan harga yang tepat, sehingga kita dapat mengembangkan perusahaan dengan margin keuntungan yang layak. Tetapi, harga yang kita tentukan juga harus kompetitif agar bisa diterima di pasaran. Banyak bisnis besar, terutama di sektor manufaktur, menggunakan penetapan activity based costing atau biaya berbasis aktivitas untuk membantu dalam menentukan harga penawaran secara akurat. Tapi, usaha kecil juga bisa mendapatkan keuntungan dari menggunakan metode penetapan biaya ini. Selanjutnya, masuk ke fungsi ABC. Fungsi utama dari activity based costing adalah untuk mengalokasikan seluruh biaya dari beragam sumber daya yang dimanfaatkan ketika menjalankan kegiatan produk atau menjalankan suatu bisnis. Selain itu, untuk juga menentukan harga pokok penjualan dan juga menentukan jumlah harga pokok yang harus diproduksi untuk bisa mencapai BEP atau Break Even Point. Selanjutnya, di sini ada manfaat menghitung activity based costing. Yang pertama, lebih mudah dalam mengambil keputusan. Dengan melakukan perhitungan menggunakan metode activity based costing, maka akan lebih memudahkan perusahaan dalam hal mengambil keputusan. Saat melakukan perhitungan menggunakan metode activity based costing, maka berbagai hal yang menjadi komponen biaya akan ditulis secara lengkap, sehingga perhitungannya bisa dilihat lebih jelas. Lalu, yang kedua, meningkatkan persaingan dengan kompetitor. Bila kita menentukan harga dengan menggunakan sistem activity based costing, maka kita akan lebih mudah bersaing dengan pihak kompetitor. Harga yang kita peroleh tidak akan jauh dari harga yang dikeluarkan oleh kompetitor, sehingga setiap konsumen pun tidak akan meragukan produk perusahaan kita. Lalu yang terakhir atau keempat, lebih mudah dalam mengembangkan produk analisa. Biaya yang sebelumnya sudah kita peroleh dari hasil perhitungan activity based costing bisa kita gunakan lagi untuk melakukan rekayasa ulang pada proses produksi. Rekayasa ulang dalam hal ini bisa yang berhubungan dengan mengembangkan produk. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung activity based costing. Yang pertama, rumus untuk menghitung total biaya utama yaitu biaya utama dikali volume produksi. Selanjutnya yang kedua, untuk menghitung total biaya overhead yaitu tarif aktivitas dikali jumlah pengerjaan produk barang. Lalu yang ketiga, untuk menghitung harga per unit yaitu seluruh biaya utama ditambah seluruh biaya overhead. Selanjutnya, untuk menghitung tarif aktivitas yaitu jumlah anggaran dibagi jumlah aktivitas. Dan yang terakhir atau kelima, untuk menghitung biaya overhead per unit yaitu total biaya overhead dibagi jumlah pengerjaan. Masuk ke komponen dalam activity based costing. Bisa kita lihat dari bagan ini, ada 5 komponen dasar dalam activity based costing.
Yang pertama ada resources atau sumber daya, yaitu tempat organisasi membelanjakan uang, masuk ke kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang ditetapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas, seperti gaji dan material, yang merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh tambahan dari sumber daya yaitu perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Sebagian besar dari sistem activity-based costing saat ini mengecualikan biaya seperti pajak penghasilan dan beban bunga yang tidak digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua ada resource drivers atau penggerak sumber daya. Ialah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh dari penggerak sumber daya adalah persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Komponen yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja, yang mana aktivitas mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Misalnya seperti pelayanan, merupakan biaya kegiatan yang ditentukan dengan menelusuri sumber daya kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. Komponen yang keempat adalah activities drivers atau penggerak biaya kegiatan. Seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas, penggerak biaya aktivitas juga digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi atau intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Maka dari itu, penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kasual mempengaruhi biaya dalam selama rentang waktu tertentu. Artinya, ada hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dalam perubahan tingkat biaya total objek biaya tersebut. Jadi, pendorong biaya menandakan faktor, kekuatan atau peristiwa yang menentukan biaya kegiatan. Berdasarkan penggunaan aktivitas atau konsumsi, biaya aktivitas dilacak ke objek biaya. Contoh kegiatannya adalah jumlah menerima pesanan untuk departemen penerima, juga jumlah pesanan pembelian untuk biaya pengoperasian departemen pembelian, dan lain-lain. Masuk ke komponen terakhir yaitu cost object atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Selanjutnya yaitu contoh soal dari perusahaan tekanan banding. Berikut data-data yang kami lampirkan. Soal yang pertama yaitu menghitung biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem konvensional atau tradisional. Yang kedua yaitu menghitung biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem ABC. Mari kita bahas soal yang pertama dengan sistem konvensional atau tradisional.
Menghitung total jam kerja langsung sebesar 2.500 tambah 5.000 menjadi 7.500. Menghitung tarif overhead per JKL sebesar 2.250.000 dibagi 7.500 menjadi 300 per JKL. Menghitung biaya overhead yang dibebankan kepada dua produk tersebut. Produk AB, total biaya overhead sebesar 750.000. Overhead per unit menjadi 150. Produk BC, total biaya overhead sebesar 1.500.000. Overhead per unit menjadi 75. Menghitung biaya per unit untuk produk AB dan BC. Produk AB biaya utama sebesar 15 juta, biaya overhead sebesar 1.500.000, maka total biaya menjadi 16.500.000. Biaya per unitnya menjadi 3.300, diperoleh dari 16.500.000 dibagi 5.000. Produk BC, biaya utama sebesar 30 juta, biaya overhead sebesar 6 juta, maka total biaya menjadi 36 juta. Biaya per unitnya sebesar 1.800, diperoleh dari 36 juta dibagi 20.000. Pembahasan selanjutnya yaitu menggunakan sistem ABC atau Activity Based Costing. Langkah pertama, menghitung tarif aktivitas dengan cara total biaya dibagi konsumsi aktivitas. Maka tarif aktivitas masing-masing diperoleh sebesar Rp10, Rp500, Rp10, dan Rp4. Langkah kedua, pembebanan biaya overhead untuk masing-masing produk. Untuk produk AB, biaya overhead total dengan cara mengalihkan tarif dan jumlah konsumsinya. Maka diperoleh biaya overhead total untuk masing-masing aktivitas sebesar Rp60.000, Rp200.000, Rp500.000, dan Rp20.000, dengan hasil akhir sebesar Rp780.000. Menghitung biaya overhead per unit dengan cara biaya overhead total dibagi jumlah aktivitasnya, yaitu diperoleh untuk masing-masing aktivitas sebesar Rp10, Rp500, Rp10, Rp4, dengan hasil total menjadi Rp524. Pembebanan biaya overhead untuk produk BC dengan rumus yang sama dengan AB, maka diperoleh biaya overhead total masing-masing aktivitas sebesar Rp90.000, Rp300.000, Rp1.000.000, Rp80.000. Selanjutnya, biaya overhead per unit pada masing-masing aktivitas sebesar Rp10, Rp500, Rp10, Rp4, maka diperoleh totalnya menjadi Rp524. Langkah ketiga yaitu menghitung biaya per unit. Untuk produk AB, biaya utama sebesar 15 juta, biaya overhead sebesar 2.620.000. Maka total biaya menjadi 17.620.000. Biaya per unit menjadi 3.524, diperoleh dari total biaya dibagi unit produksi. Produk BC, biaya utama sebesar 30 juta, biaya overhead sebesar 10.480.000. Maka total biaya menjadi 40.480.000. Biaya per unitnya menjadi 2.024, diperoleh dari total biaya dibagi unit produksi. Cukup sekian persembahan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.